Selamat siang kawan-kawan semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat. Amin. Siang hari ini saya mau riding ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hari ini sih tidak ada sidang ya, tapi saya mau ke pengadilan itu mau ngambil salinan penetapan. Penetapan apa? Penetapan wali kemarin yang sudah kita jalanin itu. Jadi kan kemarin sudah diputus tanggal 22 Februari 2023. Biasanya salinannya itu, salinan penetapan atau salinan putusan itu bisa diambil 2 minggu ke depan setelah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Nah, biasanya selama menunggu salinan keluar atau putusan keluar itu, disitulah waktu kita untuk mengajukan banding apabila kita mau mengajukan memori banding kalau di gugatan ataupun di perkara pidana. Tetapi hal ini berbeda karena ini adalah permohonan, tentunya tidak ada permohonan banding ya, karena pemohon hanya ada satu pihak saja. Yang kita mintakan juga penetapan wali, permohonan penetapan wali. Ini jalanannya basah ya kawan-kawan, tadi habis hujan. Hujannya sih dari malam sekitar jam 12-an sampai subuh, terus berhenti sebentar, hujan lagi pagi, kemudian berhenti lagi, terus lanjut lagi tadi hujannya jam 11-an. Jadi ini masih sisa-sisa hujan. Sepertinya jalanan agak sepi, tapi nggak tahu di depan sana. Walaupun jalanannya sepi, tetapi tetap kita harus memperhatikan safety riding. Jangan ugal-ugalan, karena kondisi jalan namanya habis hujan pasti licin. Ya, walaupun tidak hujan juga tetap kita harus utamakan safety riding. Perilaku seperti itu sebaiknya jangan ditiru teman-teman ya. Yang di lampu merah tadi, padahal jelas-jelas di sebelah sana itu pasti lampu merah untuk belok kanannya, karena di tempat kita untuk garis lurusnya itu lampu hijau gitu loh. Ya bersabar sedikit lah, daripada membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan yang lain. Kiranya jadi perhatian buat kita, terutama pengguna jalan raya.
bagi teman-teman yang bertanya mungkin salinan putusan atau salinan penetapan gitu ngambilnya di mana sih gitu kan, apa ngambilnya sama hakimnya atau ngambil sama panitera pengganti atau jurusita? Bukan ya kawan-kawan, salinan penetapan atau salinan putusan itu dapat kita peroleh di meja PTSP, tempat kita waktu itu mendaftar. Ya kalau perdata di meja perdata, kalau pidana ya di meja pidana gitu ya. Nah karena ada hubungan permohonan adalah perkara perdata, tentunya kita ngambilnya di meja perdata. Jadi semua itu sudah dilimpahkan atau diserahkan kepada PTSP sesuai dengan perkara masing-masing. Oke kawan-kawan, kita sudah mau sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nanti saya akan update apakah salinannya sudah keluar apa belum. Terima kasih. A few moments later. Kawan-kawan, saya sudah selesai dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengambil salinan penetapan permohonan wali. Tapi ternyata permohonannya belum jadi. Tadi kita sudah ngantri, ngambil nomor antrian. Ya, kita harus nunggu. Tadi sih saya sudah pastikan kira-kira berapa lama lagi, saya bilang. Katanya ya sekitar 1 minggu lagi bang, katanya. Biasanya sih nggak nyampe 1 minggu, nanti akan dihubungi, kata petugas PTSP-nya seperti itu. Sekarang hari Selasa, berarti kalau kita ikutin jadwal dari mereka, maksimal 1 minggu ke depan di hari Selasa lagi sudah jadi, atau hari Senin. Ya tapi sih mudah-mudahan entah hari Kamis atau hari Jumat udah keluar deh. Sepertinya itu menunggu tanda tangan dari Ketua Pengadilan Jakarta Timur. Soalnya tadi sempat ditunjukin sama petugasnya salinan penetapannya itu, tetapi memang belum ada tanda tangan dan cap basah dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau yang mewakili. Jadi seperti itu ya kawan-kawan, kita harus sabar menunggu. Nanti juga saya akan report ke klien saya bahwa permohonannya belum jadi. Nanti dengan kita menunjukkan tanda terima dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sekarang saya perjalanan pulang menuju ke rumah. Sebagai update kepada kawan-kawan semua mengenai pelaporan kita di Polres Metro Bekasi, ini kita masih menunggu pemanggilan terlapor. Katanya sih minggu ini terlapor atau pelaku akan dipanggil sama penyidiknya. Nanti kita akan dapat informasi apakah terlapor atau pelakunya sudah dipanggil dalam minggu ini. Nanti saya juga akan kabarin ke teman-teman mengenai perkembangannya ya. Sebagai tambahan informasi juga mengenai kasus pelaporan KDRT di Polres Metro Bekasi, kemarin minggu lalu di hari Rabu
saya mendampingi si korban untuk membuat aduan atau laporan di DP3A Kota Bekasi. Nah, bagi kawan-kawan yang tidak tahu atau belum mengenal apa itu DP3A, DPPPA itu singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tugasnya yaitu tadi untuk memberdayakan perempuan, melindungi perempuan dan anak dari perilaku kekerasan yang diterima di dalam rumah tangga. Jadi bagi orang-orang di luar sana, terkhususnya perempuan dan anak-anak, apabila mengalami kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, atau apapun itu yang dialami dalam sebuah rumah tangga, kalian bisa membuat laporan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di provinsi kalian masing-masing. Setiap provinsi itu pasti ada dinasnya atau perwakilannya. Itu kita buat sesuai dengan domisili atau sesuai dengan KTP kita. Berhubung kemarin klien saya itu atau si korban itu adalah berdomisili di Bekasi, tentunya kita membuat laporannya di DP3A Bekasi gitu ya. Itu tempatnya ada di Kompleks Wali Kota Bekasi. Di dalamnya itu banyak kantor, ada dinas ini, ada dinas itu. Nah, bagaimana hasil pertemuannya kemarin? Saya mendampingi korban membuat laporan, ya istilahnya konsultasi lah, menceritakan kronologis, latar belakang, awal mula sampai terjadinya KDRT ini, gitu ya. Dan terima kasih kepada DP3A Bekasi sudah menerima laporan kita dan akan membantu. Kemudian hari Kamis setelah perjumpaan hari Selasa, hari Kamisnya saya tidak bisa mendampingi klien saya atau si korban. Jadi dia pergi sendiri dengan orang tuanya untuk bertemu dengan psikolog dan pendamping-pendamping lain yang berhubungan dengan kasus ini gitu ya. Jadi klien saya ini ditanya sama mereka, petugas dari DP3A Bekasi ini, yang ibu inginkan dari kami apa? Karena menurut laporan dari ibu atau klien saya ini, laporan polisi sudah masuk dan ibu sudah didampingi oleh kuasa hukum, gitu kan? Apakah ibu mau dimediasikan atau ibu bagaimana? Akhirnya korban atau klien saya ini menyampaikan bahwa dia tidak ingin lagi dimediasikan karena tidak akan ketemu jalan keluar. Bukan cuma sekali dua kali untuk dicoba dimediasikan, bahkan pihak keluarga juga sudah gitu loh. Tapi memang si pelakunya atau suaminya ini tidak ada itikat baik, tidak ada perubahan. Tentunya pada saat kita membuat laporan di DP3A Bekasi, kita menyertakan juga alat bukti surat ya. Alat bukti surat yang sudah kita kumpulkan berupa foto, percakapan WA. Bukti mana bukti itu juga kita lampirkan pada waktu pelaporan polisi, proses BAP si pelapor atau korban. Demikian juga kita lampirkan ke DP3A Bekasi. Jadi kita bicara tidak hanya asal bicara, kita berbicara itu berdasarkan fakta dan bukti yang bisa kita pertanggungjawabkan. Seperti itu ya kawan-kawan. Karena
Karena kalau kita berbicara tanpa alasan, tanpa fakta, tanpa bukti, ya kita jatuhnya bisa memfitnah orang, gitu loh. Jadi untuk memperkuat dalil kita ataupun alasan-alasan kita, ya kita harus bisa menyertakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tentunya secara hukum. Kemudian dari pihak DP3A juga menanyakan apakah sudah ada usaha dari ibu untuk menghubungi suami ibu. Kemudian klien saya atau korban menyampaikan sudah, dengan menunjukkan chat, menanyakan kabar anaknya, terutama anaknya nomor 1 yang dibawa pergi sama suaminya ya. Itu sama sekali tidak dibalas gitu loh. Dia menanyakan kabar anaknya juga kepada mertuanya juga tidak bisa dihubungin, karena mungkin nomor si klien saya ini atau korban ini sudah diblokir oleh mereka, sehingga tidak bisa komunikasi, dan suaminya juga si pelaku tidak merespon apa-apa. Dari situ aja kita bisa melihat tidak ada itikat baik. Setelah menceritakan semua kronologi kejadian kepada petugas DP3A Bekasi, akhirnya pihak mereka menanyakan apa yang akan bisa kami bantu. Tentunya dari kami dan si korban terutama meminta agar anaknya, anak perempuannya yang paling besar, dapat kembali ke pangkuan si ibu atau dirinya, karena anaknya itu sebenarnya masih harus terapi, karena tidak ada tidak tahu keberadaannya, tidak tahu ada di mana, dibawa sama suaminya. Ya akhirnya anak itu nggak bisa terapi gitu loh. Itu juga yang menjadi dasar yang memperkuat dengan dibuktikan adanya surat konsultasi atau surat terapi daripada rumah sakit, di mana si anak tersebut selalu dilakukan terapi setiap 1 minggu sekali atau 2 kali gitu, saya lupa. Tapi surat dari keterangan dokter itu jelas ada. Lagi-lagi kita di sini berbicara berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, tidak hanya asal bicara saja. Oke kawan-kawanku semua, kita sudah masuk ke komplek rumah. Ini ada apa di depan nih? Sepertinya truknya roboh. Ya, kita sudah mau sampai di rumah. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya. Besok juga saya ada sidang di Pengadilan Jakarta Pusat. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.